dari koreksian masih ada pertanyaan gitu, atau yang perlu penjelasan gitu? Kira-kira di bagian mana yang kalian rasa perlu penjelasan gitu? Jadi sistem ininya mungkin begini ya. Kalian di sana ada fasilitas untuk nulis-nulis nggak untuk sharing gitu? Ada nggak fasilitas untuk sharing? Artinya kalau kalian dikasih pertanyaan, mau menjawab, kemudian sharing jawaban kalian ke Zoom gitu bisa? Atau cuman ngedenger aja gitu? Kalian bisanya? Mungkin bisa Pak, tapi ditulis di kertas dulu. Ya, ditulis di kertas gitu, nanti kemudian di-upload ke Zoom-nya, diliatin ke teman-temannya itu misalkan. Kalau misalkan saya kasih pertanyaan, misalkan kalian mesti menjawab gitu, jawaban kalian saya ingin tahu seperti apa sih jawabannya gitu. Jadi nggak cuma saya yang ngasih jawaban gitu, jadi supaya kalian juga mikir gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, mungkin untuk responsi berikutnya disiapin begitu ya. Jadi kalau kalian punya apa gitu fasilitas untuk menampilkan itu, mudah-mudahan bisa lewat apa Zoom langsung, atau kalau enggak disorot di papan gitu, atau lewat apa lewat file ditampilin gitu bisa juga gitu. Jadi kalian jawab dulu, difoto, ditampilin lewat Zoom jawaban kalian supaya tahu ya, seperti itu. Oke, terkait dengan tugas yang kemarin, dari hasil koreksian saya apa perlu dibahas lagi? Mohon maaf lah Pak, Ya. saya masih kurang paham nyari daerah hasil yang apa yang GOF itu Pak, yang FOG GOF itu. Oh, G.F, F.G gitu ya. Oh, bagaimana Iya cara Pak, mencari daerah asal dan daerah hasilnya ya? iya Pak. Dari tugas kemarin masih ada yang bingung gitu, walaupun sudah itu. Masih ada yang dibingungkan? Iya Pak, masih bingung. Oke. Kamu tugas kelompok berapa? Kelompok 10 Pak. Kelompok 10, soal nomor 5 ya? Apa namanya? Kelompok 10 S dulu. Oh, ini mencari daerah F.G bagaimana gitu ya? Kalau Fx diberikan begini, Gx begini, bagaimana mencari daerah dan wilayahnya gitu ya? Daerah asalnya ya. Oke, jadi gini. Oke, saya tampilin ininya bagaimana cara menjawabnya ya. Saya share dulu ya screen-nya. Tunggu, share screen. Kelihatan screen saya nggak? Belum Pak. Belum Pak. Masa belum? Oh, belum ya? Ini? Belum juga? Belum Pak. Belum Pak.
Saya mesti masuk dulu tuh, sorry ya. Saya keluar dulu dari ini. Zoom-nya ini Zoom responsi ya. Saya masuk dulu ke ini. Oh, kelihatannya saya salah masuk Zoom. Kelihatannya saya pakai jatah yang kuliah ini ya. Partisipannya cuma 4. Sorry. Oh, salah, pantesan. Tunggu ya. Tunggu. Kalkulus ini. Tunggu. Saya keliru. Nah, udah kelihatannya. Belum, Bapak. Belum, Pak. Hah? Belum juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Tunggu, saya ngirim ke kalian itu. Tunggu. Linknya salah link ya. Loh, harusnya sudah nih. Sudah kelihatannya sudah. Tunggu. Ini oke, saya close. Saya share screen, oke. Kelihatan ya? Iya, Pak. Sudah. Lihat, Pak. Sudah, Pak. Ini ya, ini contohnya ini ya. Bagaimana mencari komposisi fungsi f.g beserta daerah asalnya gitu ya. Nah, lihat bagaimana mencari daerah asal dari fungsi f.g. Perhatikan di sini ya. Ini kita punya fx seperti ini. Fungsi polinomial ya, fungsi kuadratik, daerahnya itu adalah r. Oke. Kemudian fungsi g ini seperti ini, fungsi sepenggal. Ini daerahnya, ini kalau kita lihat, tunggu. Daerahnya itu adalah untuk X kurang sama dengan 1 dan X lebih besar dari 1. Ini kita unionkan ya, kita gabungkan. Sehingga kita akan dapatkan gabungan dari ini ya, dari minta hingga sampai 1 dengan ini, hasilnya adalah bilangan real. Ini daerah fungsi G. Nah, kemudian G.F. Nah, perhatikan di sini fungsi G. Kali G.F ini kan artinya GFX kan gitu. GFX. Nah, lihat pemetaannya sekarang. Jadi kalau saya tuliskan di sini G.F
fx ini kan sama dengan apa? G dari fx. Itu kan? Ya. Kalau G sama dengan G dari fx sama dengan apa itu? Kalau kita lihat gx-nya begini. Jadi sama dengan ya G fx. Perhatikan ini sama dengan, lihat definisi dari fungsi G. Dia memetakan apa? Ke 2 itu kalau, nah ini kalau gx, perhatikan gx ke x kurang sama dengan 1. Jadi kalau gfx ke apa? Ini ke fx kurang sama dengan 1. Dan ke 1 min fx kalau fx lebih besar dari 1. Makanya dia seperti ini jadinya. Jadi gfx-nya itu jadinya seperti ini bentuknya. Karena aturan pemetaan yang di sini ya, aturan pemetaan yang di sini kalau x-nya diganti dengan fx, ini juga diganti dengan fx. Jadi dapatkan ini. Nah, kita tahu bahwa fx itu x kuadrat. Nah, kalau begitu berikutnya apa? Berikutnya ini kan 2, kalau fx kurang sama dengan 1. Kita tahu bahwa fx itu sama dengan x kuadrat. Jadi kita ganti sekarang fx dengan x kuadrat. X kuadrat kurang sama dengan 1. X kuadrat lebih besar dari 1, kan gitu. Nah, x kuadrat kurang sama dengan 1, kalau ini masing-masing diakarkan, ya, kalau kita mencari x-nya ada di mana, ini kita akarkan, ini kita akarkan, akar dari x kuadrat itu nilai mutlak x. Akar dari x kuadrat nilai mutlak x, akar dari 1, 1. Jadi kita nanti akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Nanti kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian nilai mutlak x kurang sama dengan 1, sifat nilai mutlak, ini artinya x-nya ada di antara min 1 sampai 1. Sifat nilai mutlak ya. Nah, kemudian untuk yang nilai mutlak x lebih besar dari 1, itu juga sifat nilai mutlak. Bagaimana? Itu dipenuhi oleh x lebih besar dari 1 atau x kurang dari min 1. Gitu. Nah, maka dari sini kita akan dapatkan bentuk g.fx itu bentuk finalnya ya, g.fx itu sama dengan begini. Untuk x di ini dan untuk x di sini. Oke. Jadi itu bentuk dari g.fx, bentuknya nanti seperti ini. Nah, kemudian kalau ditanya daerah dari g.fx itu seperti apa? Nah, daerah dari g.fx, daerahnya itu adalah gabungan dari daerah ini, dan daerah ini. Karena ini sepenggal-sepenggal. Gitu. Nah, kalau kalian gabungkan yang ini, min 1 sampai 1, diunionkan dengan x yang kurang dari min 1, dari min hingga sampai min 1, diunionkan lagi dengan x lebih besar dari 1, yaitu 1 sampai hingga. Nah, ini kalau digabungkan hasilnya bilangan real. Ini adalah daerah dari g.f. Oke. Ini apa yang kita hitung ini, kita sudah mendapatkan selain daerah dari fungsi g.f, kita juga mendapatkan nilai fungsinya. Yaitu fungsinya seperti ini. Sampai di sini sudah paham bagaimana mencari bentuk f? Paham, Pak. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang apa lagi yang ditanyakan? Nah, kalau ini sudah misalkan, kalau ditanya misalkan wilayahnya bagaimana gitu. Mungkin kalian penasaran dengan wilayahnya kan? Wilayah dari g.f ini bagaimana gitu. Iya, Pak. Nah, wilayahnya kalian lihat daerahnya. Pada saat x-nya, jadi saya tuliskan g.fx kan di sini nanti ya. Ini g.fx bentuknya begini. G.fx
f x. Ini bentuk finalnya begini bentuknya. Nah, sekarang wilayahnya bagaimana? Oh, setiap daerah kita cari wilayahnya, kemudian kita gabungkan wilayahnya gitu. Nah, saya copy dulu soal ini ya ke halaman berikutnya. Kan daerahnya sudah ya, yaitu bilangan real. Nah, saya copy ke soal halaman berikutnya supaya ada tempat. Nah, kita lihat. Nah, untuk daerah, jadi untuk X ada di antara -1 sampai 1, kita tahu apa? Wilayah dari G.F itu sama dengan apa? 2, kan? Hanya 2. Dipetakan ke bilangan 2, jadi nilainya 2. Nah, sekarang untuk X kurang dari -1, apa jadinya? Jadi daerahnya kan ini kan, berikutnya kan daerahnya ini kan. Nah, kalau kita lihat untuk X kurang dari -1, berapa nilai dari fungsi Y ini ya, nilai Y ini. Nah, kita lihat kan, fungsinya kan pemetaannya ini kan, 1 min X kuadrat kan, 1 min X kuadrat. Jadi kalau begitu, kita bikin X kuadrat dulu. Karena kita inginnya nanti 1 min X kuadrat itu nilainya ada di mana. Kalau X-nya kurang dari -1. Gitu kan. Nah, saya mulai dengan kalau X kurang dari 1, maka implikasinya X kuadrat itu bagaimana? X kuadratnya ada di mana? Saya tanya dulu. Jawab. X kuadratnya ada di mana? Kalau X-nya kurang dari 1. X kuadratnya pasti lebih besar sama dengan 1 ya? Iya, Pak. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, X kuadratnya pasti lebih besar sama dengan 1. Coba aja. -1 kuadrat, -2 kuadrat jadi 4. -3 kuadrat jadi 9. Jadi semuanya lebih besar ya, positif. Jadi X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau diminkan jadinya gimana? Min X kuadrat jadinya gimana sifat? Kalau kita kalikan ruas kiri, ruas kanan dengan min. Lebih kecil. Kurang dari Kurang sama dengan kan? Ini kan? Kurang sama dengan -1. Nah, kemudian kalau saya tambahkan dengan 1 kan? 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. Saya tambahkan dengan 1 apa jadinya? 0. 0. Ini kurang sama dengan 0. Artinya dalam hal ini Y-nya kurang sama dengan 0 kan gitu. Wilayahnya. Nah, ini untuk X kurang dari -1. Nah, sekarang kalau untuk X lebih besar dari 1, apa akibat? Ini Y, kita cari Y juga. Kalau X lebih besar dari 1, fungsinya kan ini juga kan? Fungsinya ini juga. Ya. Fungsinya ini juga. Jadi artinya kita cari dulu X kuadratnya. Jadi di sini X kuadratnya, tentu kalau X-nya lebih besar dari 1, X kuadratnya juga lebih besar dari 1 kan? Tuh. Nah, kemudian diminkan kan karena kita ingin bentuknya 1 min X kuadrat. Jadi min X kuadrat artinya kurang dari min 1. Kemudian kalau kita tambahkan 1 min X kuadrat, jadi kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 kan? Iya, Pak. Nah, jadi di sini saya punya wilayah F don. Nah, kemudian saya punya wilayah G don F yang lain yang berasal dari daerah yang ini ya, yang berasal dari daerah X kurang dari -1 ini. Saya punya wilayah dari G dot F-nya ini adalah sama dengan berapa ini? Dari minta hingga sampai 0. Kan gitu. Kemudian untuk wilayah yang di sini untuk X lebih besar dari 1 saya punya ini kan Y juga nih kan.
wilayah juga. Ini wilayahnya sama dengan apa? Kurang dari 0. Y kurang dari 0. Minta hingga sampai sampai 0 kurung buka ya. Kita dapat gitu. Nah, jadi dari sini kemudian wilayah-wilayah itu kita gabungkan gitu. Ini kan wilayah yang pertama. Ini wilayah yang pertama diperoleh dari daerah yang ini kan. Ini wilayah yang kedua diperoleh dari daerah ini. Ini wilayah ketiga diperoleh dari daerah ini. Ini wilayah yang kedua. Ini wilayah yang kedua. Ini wilayah yang ketiga. Ini kita gabung wilayahnya, diunionkan. Jadi dari sini kita dapatkan wilayah dari G.F ini sama dengan gabungan dari wilayah dari G.F yang pertama digabung dengan wilayah dari G.F yang kedua digabung lagi dengan wilayah G.F yang ketiga. Maka ini kalau ini kita gabung hasilnya sama dengan berapa kalian? 2. Nah, ini agak repot nulisnya ya. Bukan agak repot, tidak seperti biasa. Nah, ini hasilnya ini kalau kita gabung 2 digabung dengan 0 sampai hingga. Jadi 2 diunionkan dengan minta hingga sampai 0, diunionkan lagi dengan minta hingga sampai 0 kurung. Ini sama dengan apa? Minta hingga 0 atau 2. Nah, jadi wilayah fungsinya jadinya jadi 2 dari 0 sampai dari minta hingga sampai 0. Jadi ada satu ya, itu dari fungsi. Paham? Paham, Pak. Nah, itu caranya. Paham, Pak. Ya. Perlu dicatat nggak? Atau sudah paham kalian? Nggak perlu mencatat. Sudah dicatat, Pak. Oke. Jadi ini kalkulus ini fungsi. Ini tadi ya. Nah. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, tapi ini sudah dijawab bagaimana cara mencari daerah dan wilayah terutama kalau komposisinya dipecah-pecah ya fungsinya. Ada lagi? Kalian mungkin bertanya, ada yang belum benar-benar dipahami gitu. Sudah oke? Oke, kalau kalian oke, saya mau tambahin satu soal sekarang. Coba kerjain ini. Saya kasih waktu berapa? Nanti silakan jawabannya ditampilin ke ini ya, ke layar supaya teman-temannya juga bisa tahu seperti apa jawabannya gitu. Ini gimana kira-kira supaya semuanya ngerjain, mungkin pakai per kelompok kali ya? Mau gitu? Boleh, Atau Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini. Boleh, Pak. Oke, catat dulu soalnya untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu dikerjakan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian kelompok 6, 1 lagi, kelompok 7, 2, kelompok 8. Enggak. Ini kelihatannya, oh ya segitu aja deh, gitu aja. Jadi kelompok 6 itu 1, kelompok 7, 2, kelompok 3. Kelompok 8, 3, kelompok 9, 4, kelompok 10, 5. Disalin dulu untuk tiap kelompok
Ini agak panjang soalnya soal yang nomor 5. Kelompok 1, 2, 3, 4 dengan 6, 7, 8, 9. Silakan disalin dulu soalnya. Sudah selesai menyalin? Halo, tolong nyaut. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya lanjut ke soal nomor 5 ya. Ini agak panjang soalnya, jadi oke, kalau sudah nanti tolong kasih tahu saya kira-kira siapa yang mau menjawab pertama kali gitu ya untuk soal-soal ini.
Bagaimana, sudah ada yang bisa selesai? Mohon maaf Pak, kelompok 10 sudah. Oke, kelompok 10. Oke, kalau begitu saya stop dulu share-nya ya. Oke, silakan kelompok 10 untuk share hasil kerjaannya. Silakan.
Silakan siapa yang ini sudah sedang ini ya? Ada problem untuk sharing? Oke, kalau bisa. Halo, gimana? Belum muncul. Oke. Ya, kelihatan. Tapi kurang terlalu jelas ya. Teman-temannya bagaimana? Lihat nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, silakan. Coba jelasin. Tiga F3 ditambah G3. Kemudian F3-nya nilainya 4, 3 kali 4 ditambah G3. G3-nya itu adalah 2. Jadi 3 12 tambah 2 ya? G3-nya 2, 12 tambah Iya, Pak. 2. Jadi 14. Iya. Oke, betul 14. Ya, sudah benar. Kemudian G dot F X kuadrat. Yaitu artinya ini GF2. F2-nya dulu. F2-nya sama dengan 1. Kemudian 1 G dari 1. G dari 1, 6. 6 kuadrat hasilnya 36. Betul. Kemudian F dot G dot F2. Jadi F2 dulu. F2-nya sama dengan 1. Kemudian G1 sama dengan 6. Kemudian F6 sama dengan 5. Oke, benar. Ya, benar. Sudah. Bagaimana yang lain? Yang lain juga mudah-mudahan sudah mengerti ya maksudnya yang ini. F, G, ya. Ya, benar. Sudah benar. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, stop. Nah, silakan untuk yang berikutnya. Siapa yang tadi bilang nomor 4 sudah ya? Nomor berapa? Nomor 5 sudah. Kelompok 8 itu nomor berapa itu? 6, 7, 8. Nomor 3 ya? Nomor 3, Bapak. Oke, silakan tampilin nomor 3. Iya. DF X kuadrat lebih besar sama dengan 0. DF-nya R. Alasannya kenapa itu R? Oh, karena ini fungsi polinom ya. Bukan fungsi polinom, karena X kuadrat tambah 2X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Hasilnya R. Benar sih R gitu. Cuman alasannya gimana tuh ya? X kuadrat plus 2X plus 2 kan fungsi definit positif, Pak. Sehingga positif ya. Sehingga dimasukin X berapapun, hasilnya pasti lebih besar dari 0. Oke, ya benar itu alasannya. Nah itu yang ingin saya tahu itu gitu ya.
Jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu adalah definite yang fungsi yang selalu bernilai positif berapapun X-nya. Gitu. Itu dilihat dari D-nya ya, D dan A-nya. Oke, itu udah paham. Oke, kemudian wilayahnya gimana cara mencarinya? Nilai minimum ini wilayahnya dari 1 sampai tak hingga. Benar? Ya. Ya, benar dari 1 sampai tak hingga wilayahnya. Tapi itu wilayahnya bukan X lebih besar dengan 1 ya, tapi Y ya. Y lebih besar sama dengan 1. Tolong dikoreksi ya. Iya, baik Pak. Ya, nanti enggak, ini untuk koreksi aja, nanti jangan sampai keliru nulisnya. Tapi jawabannya sudah benar, mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Baik Pak. Yang lain ada pertanyaan terkait dengan soal ini? Ini udah benar jawabannya, yaitu mulai dari 1 sampai tak hingga, daerahnya juga bilang real. Oke, bagus. Ya, silakan di stop share-nya untuk kesempatan yang lain. Sebentar Pak, sedang mencatat. Oh gitu. Ya iya, kalau mencatat tolong ditampilin lagi. Ini sebenarnya kalau ini saya punya versi yang lain untuk mendapatkan ininya ya. Nggak pakai turunan-turunan gitu kan, belum diajarin turunan misalkan. Bagaimana caranya mencari wilayah fungsi tanpa harus menggunakan sifat-sifat turunan dan sebagainya gitu. Mungkin saya perlu kasih tahu juga supaya kalian ada alternatif lain untuk menjawab ya. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Saya coba jawaban versi saya ya untuk soal ini. Ini saya stop aja atau saya biarin begini aja Pak? Maksudnya screen-nya saya stop share atau? Oh ya, di stop dulu. Kamu kan udah bener tuh, nggak apa-apa. Udah stop aja dulu. Saya mau sharing. Ini kan fungsinya begini ya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk ini akar, ini X kuadrat tambah 2X bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? X tambah 1 kuadrat, gitu ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1, tambahin 1 di sini, gitu kan? Boleh begitu kan? Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa daerah dari fungsi f itu tadi sudah diketahui bilangan real. Ini artinya apa? X anggota dari daerah fungsi f itu artinya, ini artinya X itu ada di antara, jadi X itu artinya setara dengan X itu ada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Gitu kan? Nah, kemudian kita ubah bentuknya ke bentuk ini gitu, supaya dapat Y-nya. Ini kan Y-nya ya, ini Y-nya. Jadi kita ubah dia bentuknya ke bentuk ini X kuadrat, X tambah 1 dulu. Nah, X tambah 1 ini ada di antara berapa dan berapa. Tetap min tak hingga sampai tak hingga kan. Kenapa? Karena tak hingga dan min tak hingga itu bilangan yang sangat besar, ditambahin 1 nggak ngaruh. Nah, kemudian kita kuadratkan dia. Nah, kalau X tambah 1 dikuadratkan apa hasilnya? Ada di selang mana dia? Pasti nilainya lebih besar sama dengan 0, kan? Ya enggak? Ya Pak. Ya, karena sifat kuadrat ya. Berapapun nilainya, kalau dia dikuadratkan, pasti positif semua. Termasuk juga 0, karena lewatin 0. Nah, kemudian kalau ditambahin 1, apa jadinya? Masing-masing ruas ditambahin 1. 1 kan? X tambah 1 kuadrat tambah 1
Nah, kalau tak hingga ditambahin 1 nggak ngaruh. Ini. Nah, kemudian karena tujuan kita mencari Y-nya dalam bentuk akar ya. Ini kemudian kita bisa akarkan. Ini menjadi akar 1 itu nilainya 1. Ini adalah akar dari X tambah 1 kuadrat tambah 1. Nih. Akar dari bilangan yang sangat besar ya tetap sangat besar. Ini artinya kita punya Y-nya lebih besar sama dengan 1. Sehingga dari sini kita dapatkan wilayah dari fungsi f itu adalah Y yang lebih besar dari 1, yaitu 1 sampai tak hingga. Ini alternatif cara lain untuk mendapatkan wilayah dari fungsi f. Ini cara lain tanpa harus menggunakan turunan dan segala macam itu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Ini sudah mau dicatat atau sudah bisa saya stop share screen-nya? Sudah dicatat, Pak. Sudah, oke. Kalau gitu saya stop ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa yang sudah menyelesaikan? Silakan. Nggak perlu, kalau salah juga nggak apa-apa. Nanti kan namanya juga kita belajar gitu ya. Silakan kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 6, kelompok 2 dengan kelompok 7. Belum nyaut nih, kelihatan masih ragu-ragu ya. Atau kalau begitu saya yang bahas ya, ngejelasin untuk supaya kalian paham dulu gitu. Halo? Gimana nih kelompok 1, kelompok 6, kelompok 2, kelompok 7, nyerah? Maksudnya pingin saya yang jelasin atau kalian yang mencoba menjawab dulu? Saya boleh coba, Pak. Hah? Boleh coba, Pak, kelompok 9. Oh, silakan. Sebentar ya, Pak. Kelompok, oke ya. Tapi caranya juga masih agak bingung, Pak. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti kita ya, kalau bingung-bingungnya nanti saya yang jelasin kalau ini. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, kelihatan. Ya. Iya. Jadi pertama nyari daerah domainnya itu yang di dalam akar itu harus kurang dari sama dengan 0 kan ya? Ya. Terus X kuadratnya pindah ruas, terus karena diakarin dia jadi mutlak karena kan gitu. Jadi DF-nya itu min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ya, udah benar itu. Terus yang daerah hasilnya saya agak bingung caranya, Pak. Jadi pakai nilai minimum sama maksimum, Pak. Wah, ya itu versi waktu SMA kali ya. Apa-apa. Nah, Soalnya sekali lagi kalau ini cara saya yang tadi itu jauh lebih mudah untuk ngerjainnya sebenarnya. Coba saya inikan ya. Atau mau mencoba versi saya untuk mendapatkan wilayahnya? Oke, saya tampilin nanti untuk versi saya ya. Tapi itu jawabannya sudah benar sih. Benar jawabannya. Cuman kalian bingung dengan jawaban yang sudah benar itu gitu. Bingung, maksudnya caranya. Kenapa sih logikanya kok kayak gitu ya? Iya, agak bingung gitu sih, Pak. Oke, kita pakai yang kita pahami aja, yang nggak ribet seperti itu. Walaupun kalau kalian paham yang itu juga nggak apa-apa ya, bagus juga. Oke, saya caranya begini ya, biar cara mudahnya.
Saya stop share dulu, Pak. Ya, ya. Ya. Ini kan gini ya. Tadi kalian sudah kerjakan yang ini daerahnya ya. Jadi daerah fungsi f itu ini tentu adalah x, demikian sehingga 9 min x kuadrat harus positif. Jadi dari sini kalian dapatkan ya dari min 3 sampai 3 ya. Min 3 sampai 3. Ini modal kita untuk mengerjakan itu. Nah, sekarang wilayahnya gimana? Wilayah dari f. Wilayah f itu sama dengan berapa? Ya. Nah, untuk itu kita mulai dari daerahnya. Jadi x anggota dari daerah fungsi f. Itu artinya apa? X itu ada di antara min 3 sampai 3 kan gitu. Min 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 3 gitu. Nih kan. Nah, kemudian tujuan kita yang tadinya x begini kita nyatakan ini ada di selang mana gitu. Yaitu y-nya kan gitu. Kita tujuannya mencari y-nya ada di selang mana gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yang saya lakukan, jadi dalam upaya itu saya kuadratkan dulu dia. Ya, karena kenapa saya kuadratkan? Karena ada x kuadrat di sini kan. Jadi saya kuadratkan dulu dia. Jadi x kuadrat, kalau x-nya ada dari min 3 sampai 3, x kuadratnya ada di mana? Dari mana sampai mana? Saya tanya dulu. 9. Sama dengan 9. Tapi batas bawahnya berapa? 0. Ya, itu yang penting. Yaitu 0 kurang sama dengan ini, kurang sama dengan 9 gitu kan. Kenapa gitu? Karena di sini min 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9 juga. Di antara min 3 dan 3 kan ada 0. Kalau 0 dikuadratkan hasilnya 0. Jadi y-nya itu ada di antara 0 dan 9 gitu. Oke, gitu. Nah, kemudian min x kuadrat. Kita butuh min x kuadrat. Kalau kita kalikan dengan min, masing-masing ruas kiri, ruas kanan, dikalikan dengan min 1, hasilnya apa jadinya? Gini kan? Tandanya berubah kan? Berbalik dia. Min 9 kan gitu. 0. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita tambahkan dengan 9, ya, 9 min x kuadrat, kalau masing-masing ruas ditambahkan 9, hasilnya apa? 0 tambah 9 hasilnya? 9, Pak. 9 tambah 9? 0. 0. Nah, kemudian kan kita butuh akar. Kita akarkan masing-masing. 9 diakarkan berapa? 3. 9 min x kuadrat ini akar ya. Masing-masing itu kita akarkan. Ini 0. 0. Oke, mungkin ngelihatnya agak susah gitu. Ngelihatnya lebih baik kita ubah dalam bentuk 0 kurang sama dengan akar 9 min x kuadrat kurang sama dengan 3. Ini kan y kan? Jadi y-nya ada di antara 0 sampai 3 gitu. Jadi wilayah dari F itu adalah dari 0 sampai 3 gitu. Itu caranya gitu ya. Tanpa harus menggunakan determinan segala macam gitu. Hanya dari sifat ini aja. Paham? Paham, Pak. Ya, itu lebih bisa dimengerti ya. Konsepnya bahwa nilai y-nya, kalau x-nya ada di antara ini, y-nya ya pasti kita ubah dulu itunya ke bentuk y gitu. Jadi kita tahu y-nya ada di mana. Oke, jadi soal kita sudah diselesaikan soal nomor 45 udah di 45 ya. 45 dengan itu sudah, tinggal yang belum apa? Jadi 3, 4, 5 sudah. Nah, nomor 1, 2 nih yang belum.
Nomor Nomor 1 1 dan nomor 2. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 6, 7? 7? Ada yang mau mengerjakan? Halo? Kelompok 1 sudah, Pak. Sip. Coba silakan diinikan hasilnya. Sorry, saya belum ini ya. Silakan kelompok 1. Apakah sudah masuk, Pak? Oke, ya. Di soalnya itu kan fungsi fx-nya sec 3x. Secant itu kan sepercos. Karena cosnya itu ada di penyebut, maka cos 3x itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Untuk pengulangan nilai cos sendiri itu persamaannya kan pi per 2 plus kali pi. Maka 3x itu tidak boleh sama dengan pi per 2 plus kali pi. Karena kalau pi per 2 itu kan cosnya 0. Ya. Sehingga dapat bahwa nilai x itu tidak boleh sama dengan pi per 6 ditambah k kali pi per 3. Oke, benar, bagus. Ya, seperti itu logikanya. Jadi intinya adalah kita bikin ya cos 3x yang tidak sama dengan 0, x-nya berapa? Kenapa? Karena pembagi nggak boleh sama dengan 0. Intinya begitu. Nah, cos 3x tidak sama dengan 0, sifat dari fungsi cos kan dia sama dengan 0-nya pada waktu pi per 2 atau lipatannya dengan pi, kan gitu. Pi per 2 ditambah pi, ditambah 2pi, tambah 3pi, atau dikurangi pi, dikurangi 2pi, dan seterusnya. Sehingga bentuknya seperti itu. Sehingga x-nya itu mesti tidak boleh sama dengan pi per 6 tambah k kali pi per 3. Oke, ini udah bagus, benar. Ya. Kalau begitu soal nomor 2 sekarang. 7 sudah, Pak. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Iya, silakan. Belum kelihatan. Ya. Oke. Akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Ya. Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Jadi untuk yang nomor 2, tentukan daerah asal fungsi G dengan Gx sama dengan kotangan X per 3. Di sini tadi kami ngerjainnya itu kotangannya diubah dulu menjadi tangan. Jadi Gx-nya itu sama dengan 1 per tangan X per 3, di mana X-nya itu dalam radian. Kalau bentuknya pecahan seperti ini, berarti kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti tangan X per 3 tidak boleh sama dengan 0. Tangan X per 3 berarti tidak boleh sama dengan, ambil aja misalnya tangan 0. Karena tangan 0 kan sama dengan 0.
Sehingga nanti X per 3 tidak boleh sama dengan 0 ditambah KPI. Karena periodenya kan pi ya. Oke. Berarti nanti X-nya tidak boleh sama dengan 3 KPI. Di mana K-nya anggota himpunan bilangan yang benar. Sehingga nanti daerah asal fungsinya ini harusnya DG ya. Sama dengan real, semua bilangan real kecuali 3 KPI di mana K-nya anggota himpunan bilangan benar. Ya, benar. Ya, nanti koreksi aja DG-nya ya, di F-nya jadi DG gitu ya. Tapi itu logikanya sudah benar. Karena kamu menggunakan fungsi tangan, daerah dari fungsi tangan ya. Tapi boleh juga, tergantung ini ya. Jadi kotangan itu kan sama dengan apa itu? Kalau tangan kan sin per cos. Cos per sin. Nah, cos per sin. Nah, artinya sin X per 3-nya tidak boleh sama dengan 0, bisa juga. Nanti lihat sifat dari fungsi sin. Tapi kalau di sini sifat dari fungsi tangan yang digunakan. Nggak apa-apa. Nanti jawabannya pasti akan sama juga. Oke, ya benar ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan baik 5 soal pertama. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah, saya tambahkan lagi, karena ada waktu, saya tambahkan lagi dengan soal ini ya. Oke, silahkan dicatat lagi soal berikutnya. Soal nomor 6, ini terkait dengan fungsi ganjil genap ya. Silahkan disalin dulu soalnya. Tolong ini kalau sudah selesai menyalin ya, dikasih tahu saya. Menyalinnya aja, ya, nanti dikerjakan ada waktu lagi. Disalin aja dulu, soalnya ada soal lain selain nomor 6 ini. Sudah selesai? Oke, mungkin beberapa mungkin belum selesai nyatet. Sudah? Halo, sudah selesai mencatat atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian lanjutkan soal berikutnya nih. Nah, nanti soal nomor 6 itu kelompok 1, 2, 3. Soal 7, 4, 5, 6.
Kemudian soal 8, 7, 8, 9, 10 yang ngerjainnya.
Jadi bagi kelompok yang sudah menyelesaikan, silahkan kasih ini ya, kasih pemberitahuan biar bisa langsung dibahas. Gitu. Bisa.
Oke, sudah ada yang selesai. Halo? Halo? Bagaimana nih kok belum nyaut-nyaut? Nomor 1 apakah boleh dibahas? Nomor berapa tuh maksudnya? Nomor 1 apakah boleh dibahas saja? Maksudnya kalian belum ngerti jawabannya. Oh, nomor 6. Maksudnya siapa yang membahas? Saya yang membahas, atau yang membahas, atau kalian yang mau membahas? Saya yang membahas. Kalian masih bingung gitu?
Saya boleh coba nomor 8, Pak. Oke, Oke, ya. Oke. Oke, silakan. Mohon maaf kalau salah ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Saya masih agak bingung penulisnya sih, Pak. Cuman kalau yang dari jawaban kalau menurut saya FX itu berarti dia daerah domainnya itu bilangan real ya, Pak? Ya, gabungan itu ya benar. Ya kan kalau DG sendiri itu itu karena dia mutlak berarti bisa berapa aja ya, Pak? Bisa real juga. Terus FX ini nyambung dari sini, dari FX dari DX ini berarti DG juga himpunan bilangan real ya, Pak? Daerah asalnya. Yang ditanya daerah hasil wilayah. Kalau daerah hasilnya begini, diturunin dari ini. Kalau ini kan dia pasti bernilai positif, kalau enggak nol ya, Pak. Ya. Terus yang X kuadrat min 9 diambil dari sini. Jadi misalnya dia cuma bakal bernilai kemungkinan hasil 1 atau 0. Ya, betul. Kalau dapatnya dari sini, Pak. Bernilai 1 ketika X-nya lebih besar sama dengan 3 atau X-nya kurang dari sama dengan min 3. Ya, betul. Bakal bernilai 0 kalau X-nya di antara min 3 dan 3. Ya, itu. Ya. 0 atau 1. Wilayah G itu 0 atau G-nya kan ada nilai mutlak X. Kamu belum kalikan itu. Kamu belum kalikan. Nilai mutlak X ditambah itu. Kalau dikalikan hasilnya tetap 0 atau belum. Enggak. Oke, kalau kamu udah sampai tahap ya udah 60% udah selesai. Jadi masih ada yang kurang tuh. Iya, Pak. Oke, silakan di stop. Ada di stop screen. Coba saya tambahkan ya, saya lanjutin ya. Ini saya share dulu screen. Tapi itu udah masuk, udah logikanya udah jalan tadi, itu udah benar. Jadi kalau kita mencari ini kan kita hitung dulu fx kuadrat min 9 ya. Jadi kita cari dulu fx kuadrat min 9 seperti apa. Jadi f dari x kuadrat min 9 sesuai dengan definisi fungsi f ini sama dengan apa? 1. Tolong dimatiin ininya ya bagian itu. Saya nggak kedengeran macam-macam. Ya, ini 1 kalau x kuadrat min 9 itu nilainya lebih besar sama dengan 0 kan gitu. Dan nilainya 0 kalau x kuadrat min 9 kurang dari 0. Nah, di sini x kuadrat min 9. Nah, kita lihat aja x kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. Itu artinya apa? X kuadrat lebih besar sama dengan 9. Jadi dari sini nilai mutlak X kita kakarkan ya. Lebih besar sama dengan 3 kan gitu. Ya kan? Dari sini kita dapatkan ini solusinya. Ini adalah sama dengan X lebih besar sama dengan 3 atau X kurang sama dengan min 3. Nah, kemudian kalau selanjutnya kalau X kuadrat kurang dari min 9 kurang sama dengan 0 ya. Ini kalau X kuadrat min 9 kurang dari 0, ini nanti dapatnya ya dengan cara yang seperti tadi di atas. Kita akan dapatkan nilainya ada di antara min 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3.
Kan gitu. Nah, dari sini maka ini adalah oret-oretannya ya. Ini oret-oretan, sorry. Ini adalah oret-oretan untuk mencari daerahnya. Biar beda ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan fungsi ini sama dengan 1 kalau X kurang sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Kemudian dia bernilai 0 kalau X ada di antara min 3 sampai 3. Itu kan, sampai di situ dulu. Nah, kemudian dari sini kemudian GX. Nah, GX itu sama dengan nilai mutlak X dikalikan dengan F X kuadrat min 9. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak X itu sama dengan apa? Positif. Sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, dan min X kalau X kurang dari 0, kan gitu. Paham sampai di situ? Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan kalau kita gabungkan daerahnya itu ya, ini penjumlahan ini sama dengan apa? Kan daerahnya harus sama ya. Jadi ini sama dengan apa? Kalau saya tanya, nilai mutlak X tambah ini gitu. Ini kan sama dengan X kan? X tambah 1 kan? X tambah 1. Kapan dia bernilai X tambah 1? Kalau X-nya lebih besar dari 0 dan irisan itu kan, X lebih besar sama dengan 3. Jadi di sini, ini kalau X lebih besar sama dengan 3. Bener nggak tuh? Nah, ini kan nilai mutlak X itu kan sama dengan X gitu ya. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian dia juga kan sama dengan tambah 1 kalau X-nya lebih besar sama dengan 3. Irisan dari X lebih besar sama dengan 3 dengan lebih besar sama dengan 0, hasilnya kan irisannya ini kan. Ini kan. Oke. Nah, kemudian kalau dia X kali 1 ya, bukan ya. Ini sorry, ini X kali 1. Ini X kali 1. Kenapa? Karena fungsi itunya 1. Nah, kemudian kalau dia ada di antara min 3 sampai 3, fungsi F ini kan sama dengan fungsi ini kan sama dengan 0 kan? Ya. Ini kan sama dengan 0 nilainya. Jadi berapapun dikalikan dengan sesuatu yang 0, hasilnya 0 kan gitu. Oke. Jadi dia sama dengan apa? Sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan, ayo berapa? Min 3 kurang dari X kurang dari 3, kan gitu. Nah, kemudian nilai mutlak X, ini nilai mutlak X kan sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Jadi ini sama dengan, kalau begitu ini sama dengan min X dikalikan 1, kapan? Min X kalikan 1. Kalau daerahnya ini kurang dari 0, diiriskan dengan daerah ini kan. Nah, ini dengan ini diiriskan hasilnya apa? Ayo dijawab. X kurang dari Nah, X kurang sama dengan 3 gitu. Nah, jadi dari sini kita tahu apa artinya GX itu. Kita simpulkan. GX-nya sama dengan X kalau X lebih besar sama dengan 3, 0 kalau min 3 kurang dari X kurang dari 3, dan dia bernilai min X kalau X kurang sama dengan min 3, min 3 ya. Oke, sampai di situ. Nah, kalau ditanya wilayah dari fungsi G di mana gitu. Wilayah dari fungsi G. Nah, kalau X-nya lebih besar sama dengan 3, Y-nya gimana? Kalau GX sama dengan X. Ini jawabannya apa Y-nya? Ayo.
Gx sama dengan X. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 3, Gx-nya gimana? Bilangan Sama dengan Y lebih besar sama dengan 3 kan yang di sini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Yang di sini Y-nya Y-nya berapa? Iya, sama dengan Gx sama dengan 0. Hah? Y-nya sama dengan 0. 0 kan gitu. Nah, kalau yang di sini Y-nya berapa? B kecil sama dengan besar sama dengan min 3. Nah, kalau dia kurang dari min 3, min X. Min X berapa? Min dari min 3. 3, Pak. Kurang dari 3. 3. Y-nya berapa? Kurang dari lebih besar sama dengan 3. Lebih besar sama dengan 3 kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tahu kan dari mana dapatnya itu? Kalau X-nya segini gitu, min X-nya gimana? Min X-nya. Kan gini ya, lebih besar sama dengan min 3. Itu 3 kan gitu ya. Ini kan Y. Oke. Nah, jadi kita akan dapatkan dari sini, kalau itu kesimpulannya apa? Jawabannya, wilayah dari fungsi G. Wilayah dari fungsi G sama dengan 0. Y, gimana? Sedemikian sehingga Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 3. Y lebih besar Y sama dengan lebih besar sama dengan 3. Itu wilayah dari fungsi G. Oke? Paham maksud saya? Halo? Paham, Pak. Oke, silakan dicatat bagi mereka sudah dicatat. Sudah ya. Oke, jadi soal nomor ini sudah dijawab. Berikutnya, siapa yang sudah bisa, kelompok mana yang sudah bisa menyelesaikan soal berikut? Silakan, kelompok mana lagi yang mau menjawab? Ini dulu soal nomor 6 ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang ini supaya berurutan? Ada Pak, kelompok 1. Oke, silakan. Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Jadi yang pertama kan ini kan persyaratan bahwa fungsi ini genap apa ganjil. Ya. Maka dari itu X-nya diubah jadi X. Dan di sini diubah juga dengan min X. Ya. Seingat saya ini min-nya di sini tuh bisa pindah ke sini. Betul Pak? Izin korek. Lihat dulu kan tadi soalnya apa? F fungsi. Soalnya lihat. F fungsi ganjil kan? Artinya apa? Artinya F min X sama dengan min Fx kan gitu. Iya Pak. Nah, oke. Kamu kerjakan soal G1 min X ya. Sama dengan F garis sin min X. Oke, sampai di situ. Kemudian G min X sama dengan, jangan gitu dulu ngerjainnya. Ya. Oh gitu Pak. Nah, mungkin oke, kalau begitu nggak apa-apa. Coba saya jelasin ya. Mudah-mudahan yang lain juga jangan sampai konsepnya belum paham ya. Kamu stop aja dulu share-nya ya. Oke Pak. Mohon maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Enggak, lebih baik kalau misalkan banyak yang belum mengerti. Share dulu. Ini ya. Ini dulu. Saya tanya kelihatan ya. Fungsi ganjil apa syaratnya? F fungsi ganjil. F min X. Fungsi genap dulu deh. Fungsi ganjil aja ya, karena ini soalnya fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil
Itu artinya fungsi f itu memenuhi sifat f min x itu sama dengan min fx. Ini yang diketahui. Ini sifat yang diketahui. Ini diketahui. Kenapa? Karena f-nya fungsi ganjil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah G1 itu fungsi apa? Gitu ya? Ganjil atau genap? Ya. Nah, di sini bisa saja saya tulis begini ya. G1 dari min X. Karena untuk lihat ganjil genapnya kan kita lihat nilai di min X-nya kan. G1 min X itu artinya apa? Itu sama artinya F dari sin min X kan gitu. Sampai di situ dulu. Nah, kemudian kalian harus tahu fungsi sin min X itu sama dengan fungsi sin. Atau sama dengan min dari fungsi sin. Masih ingat nggak kurva sin? Sin kan gini ya. Kemudian di sini kan. Ini kan. Coba lihat kalau di sini x min x itu kan negatifnya kan. Kalau di sini x, di sini min x. Nilainya negatifnya kan. Sin min x itu sama dengan min dari sin x gitu. Oke. Jadi dari sini kita akan dapatkan apa? F dari min sin x gitu. Kan gitu. Nah, sampai di situ kemudian diketahui f fungsi ganjil. Oh, kalau f fungsi ganjil dia memetakan f min x sama dengan min fx. Oh, kalau f fungsi ganjil artinya sama dengan apa? Sesuai dengan sifat fungsi ganjil. Kalau ini min sama dengan min dari f sin x gitu. Kan gitu. Oh, ini sama dengan apa? Oh, ini sama saja dengan f sin x kan G1x. Oh, sama dengan min dari G1x gitu. Tuh. Nah, dari sini apa kesimpulan kalau G1 min x sama dengan min G1x? Kesimpulan kita. Fungsinya fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Iya, G1 adalah fungsi ganjil. Ganjil. Oke, jadi paham? Jadi gitu cara membuktikannya. Nah, untuk soal nomor B, kelompok 2 gimana? Sudah bisa atau kita bahas saja langsung? Atau kelompok B yang menjelaskannya? Kelompok 2 yang menjelaskannya. Halo, kelompok 2? Sepertinya Bapak yang aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kelompok G2X ya. Ini saya copy dulu ke S. Coba kita lihat bagaimana membuktikannya. G2X untuk ngetes itu kita mulai dengan G2 min X. Jadi G2 min X itu sama saja dengan cos kuadrat dari F min X. Itu kan? Nah, kan kita tahu bahwa F-nya katanya fungsi ganjil. Diketahui kan diberikan itu. Kalau f fungsi ganjil kan f min x sama dengan min fx kan gitu. Itu karena diketahui. Ini sama dengan cos kuadrat dari min fx. Kenapa? Karena f-nya fungsi ganjil. Nah, kemudian kita tahu bahwa cos min x sama dengan apa? Ingat nggak fungsi cos? Cos X. Cos min X sama dengan apa? Cos X ya? Iya, Pak. Sifat itu. Oke, kalau ini sama dengan apa dong? Cos dari Fx kan? Kuadrat kan gitu. Yo, kalau cos Fx kuadrat, ini sama dengan apa? G2 Lihat nih.
sama dengan G2X. Kalau dia sama dengan G2X, itu artinya kesimpulannya apa? Kesimpulan kita? Fungsi genap. Genap. G2 fungsi genap. Oke, jadi itu kesimpulannya. Karena dia memenuhi sifat fungsi genap. Nah, soal nomor C. Gimana kalau nomor C? Kelompok 3 gimana? Sudah ngerjain? Oke, biar cepat waktunya ya, karena ini udah hampir ini. Jadi nomor C itu kalau G3X itu sama dengan, kita sama saja prinsipnya. G3 min X itu sama dengan F dari kosekan min X. Nah, ini kalian harus tahu fungsi kosekan itu kayak apa. Gitu. Fungsi ganjil itu genap fungsi kosekan itu. Kalian harus tahu kurvanya, kurva dari kosekan. Nah, kurva dari kosekan itu seperti ini, kosekan itu. Nah, kalau diberikan kurva begini, ini fungsi ganjil atau fungsi genap nih? Ganjil, Pak. Fungsi apa? Fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Kenapa dia fungsi ganjil? Karena kalau kita lihat fx dengan f min x-nya itu min ya. Berlawanan ini tanda ya. Fx dengan f min x-nya berlawanan tanda. Dia fungsi ganjil dia. Jadi kalau begitu kita tahu bahwa fungsi kosekan itu fungsi ganjil. Dengan demikian kosekan min x itu sama dengan min kosekan x gitu. Ini sama dengan f dari min kosekan x. Kenapa? Karena dia fungsi ganjil kosekannya. Nah, kemudian diketahui juga fungsi f-nya fungsi ganjil juga diketahui kan dari soal. Ini sama dengan min dari f kosekan x gitu. Oh, kalau begitu f kosekan x itu kan G3X kan, kalau kita lihat di sini. Oh, kalau gitu sama dengan min G3X. Kesimpulan apa? G3 fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil. Jadi gitu caranya ya, untuk melihat apakah suatu fungsi ganjil atau genap. Sudah sampai di sini? Ya, ada yang nanya, siapa tuh? Muhammad Adli. Ya. Silakan, nanya apa? Halo? Oh, mungkin nggak jadi ya? Oke, kalau itu sudah, kemudian soal yang terakhir. Ada yang mau mengerjakan soal nomor 7? Nomor 7 mungkin karena ini waktu juga ya, kita udah lewat waktu. Saya kasih sedikit penjelasan saja untuk nomor 7, daerah asal dan daerah hasil fungsi ini ya. Ini saya inikan dulu, saya copy aja dulu ini ke halaman baru. Jadi ini, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi f.g, g.f. Saya jawab nomor A saja ya, nanti kalian jawab berikutnya itu untuk soal nomor B di rumah aja dikerjakan. Nomor A, daerah f.g. Jadi daerah dari f.g itu sama dengan apa kalau definisi daerahnya? X. Coba direspon biar kita bisa ngerjainnya bareng-bareng. X anggota dari X anggota dari G, daerah G, dan X anggota DF. X anggota dari DF. Ini definisi dari daerah fungsi komposit ya. Ini artinya apa?
X di mana X anggota dari daerah dari G. Itu artinya apa? X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan daerah dari G kan. Jadi di sini X harus lebih besar sama dengan 0 dan GX-nya itu yaitu X tambah 1 harus kurang sama dengan GX-nya. Jadi X tambah 1 harus ada dalam daerah F. Nah, kalau X tambah 1 ada dalam daerah F itu adalah X kurang sama dengan 1. Itu artinya ya terjemahkan X lebih besar sama dengan 0 dan X tambah 1 harus kurang sama dengan 1. Jadi ini sama dengan apa? X lebih besar sama dengan 0 dan satu lagi X kurang sama dengan kurang dari 0. Nah, jadi kalau begitu ini jawabannya sama dengan apa? X sama dengan 0 saja. Kalau daerahnya cuma satu titik kan, itu daerah dari F.G. Nah, kalau wilayahnya gimana? Ya tinggal F.G di daerahnya, karena daerahnya cuma satu titik, kita cari F.G 0 gitu. F.G 0 kan. Ini wilayahnya. Kenapa? Karena cuma ada satu titik. Gitu. Nah, di sini kan kita tahu bahwa FGX itu sama dengan apa? Ini sama dengan kalau kita lihat soalnya, Fx-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi, F dari X tambah 1. F dari X tambah 1. Karena Gx sama dengan X tambah 1. Ini sama dengan F-nya sendiri adalah sama dengan X kuadrat tambah 1. Itu artinya ini X tambah 1 dikuadratkan tambah 1. Yaitu sama dengan, ya itu saja, nggak usah diinikan. Jadi FGX itu. Sehingga kalau kita diminta mencari F dari G0, sama dengan apa? Dapat 2. Sama dengan 2. Ya, 0 tambah 1, 1 kuadrat sama dengan 2 ya. 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Jadi dari sini kita tahu bahwa wilayah dari fungsi F.G sama dengan apa? 2. F.G ini sama dengan Y sama dengan 2. Satu titik saja. Oke, jadi itu untuk soal nomor A ya. Soal nomor B ya kalianlah ngerjainnya ya. Karena waktu juga sudah habis. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu. Kalian bisa latih-latih lagi konsepnya ya di rumah supaya jauh lebih paham. Oke, saya kira cukup sampai di sini respons kita. Selamat siang. Sampai jumpa nanti di pertemuan kita hari Senin ya pas kuliah. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.